Maka saya ingin nasihatkan pada siang hari ini, bagi Anda yang kemudian ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bagi Anda yang sekarang melakukan kemaksiatan kemudian menyesal dan ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ikuti 3 langkah ini. Pertama, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan, dan itu peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Dzar, Jundub ibn Junadah, dan juga hadis Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Kemudian dari sini kita katakan bahwa kalau Anda ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin diterima tobatnya dan ingin dihapuskan semua maksiat yang pernah Anda lakukan, maka ikuti saran yang pertama dari Al-Quran dan sabda Nabi tadi. Ikutilah keburukan Anda dengan kebaikan. Kalau dulu Anda meninggalkan sholat wajib, maka berazamlah untuk tidak pernah meninggalkan sholat wajib, dan ikuti dengan sholat-sholat sunnah yang banyak. Kalau dulu Anda meninggalkan puasa Ramadan, maka berazamlah untuk tidak meninggalkan puasa Ramadan, kemudian ikuti dengan puasa-puasa sunnah. Kalau dulu Anda bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, maka berazamlah untuk mengeluarkan zakat, kemudian tambahlah dengan sedekah-sedekah. Kalau dulu Anda jarang melakukan ta'lim, hadir di majelis ilmu, menjauhi ilmu, bahkan benci kepada para ulama, maka mendekatlah kepada para ulama, duduklah di majelis ilmu, karena hanya dengan ilmu yang bisa mengantarkan kepada setiap keutamaan yang Anda inginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Bakrin radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban fayatawaddau fayuhsinul wudu thumma yusalli rak'ataini illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia perbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, keburukan, kekejian, perbuatan dosa, ataupun melakukan kezaliman kepada diri-diri mereka, mereka langsung ingat Allah, kemudian memintakan ampun akan dosa-dosa mereka, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus di atas apa yang mereka telah lakukan dari maksiat, sementara mereka mengetahui akibatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi Anda yang kemudian ingin bertobat dari dosa Anda, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan astaghfirullah, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, angkat kedua tangan ke langit, dan katakan astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku meminta ampunan akan dosa-dosaku. Seperti itulah. Maka siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nari."
sedekah yang tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang terang-terangan adalah benteng kita dari api neraka. Dalam riwayat, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu bisa menghapuskan keburukan seperti air bisa memadamkan api. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang ingin bertobat dari dosa, bagi Anda yang menyesal dari perbuatan dosa dan ingin diampuni dosa-dosa Anda, maka bersedekahlah. Bersedekahlah. Bersedekah dengan harta Anda. Bersedekah dengan tenaga Anda. Bersedekah dengan waktu Anda. Bersedekahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu bisa memadamkan, bisa menghentikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba mulai melakukan maksiat, maka lambat laun akan datang murka Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka untuk mencegah dan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah. Bersedekahlah dengan harta Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari harta-harta mereka dalam bentuk sedekah, karena itu bisa membersihkan hati mereka dari dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian terang-terangan memberikan sedekah, maka itu kebaikan. Tapi jika kalian sembunyikan sedekah itu, kemudian kalian berikan kepada fuqara, orang-orang yang membutuhkan, maka tentu itu lebih baik lagi bagi kalian dan bisa menghapuskan kesalahan kalian. Dan Allah atas apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 langkah ini adalah langkah yang sangat baik bagi Anda yang melakukan dosa dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk tidak melakukan dosa kembali, kemudian menyesal daripada perbuatan dosa, kemudian berjanji untuk hijrah daripada dosa. Dan kalau seandainya ini berkaitan dengan hak-hak adami, maka kembalikanlah hak-hak itu kepada pemiliknya. Dan yang terakhir, bertobatlah sebelum kematian menjemput Anda atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Wallahu a'lam bishawab.